dengan saya sendiri, Sherly Febriani Simamora sebagai ketua kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan rekan saya Fikri Dermawan sebagai editor. Saya Resti Didana Anugrah sebagai pembaca materi laporan pendahuluan. Saya Ami Cahyani Putri sebagai pemateri laporan pendahuluan. Saya Cindy Puspitasari sebagai pemateri laporan pendahuluan. dan saya Stella Pratimi sebagai pemateri laporan kasus. Saya Oka Mayuni sebagai pemateri laporan kasus. Saya Pinda Rezara sebagai pemateri laporan kasus. Saya Zikri Abdussalam selaku pemateri pembacaan laporan kasus. Yang pertama, definisi harga diri rendah. Harga diri rendah adalah penilaian tentang pencapaian diri dengan menganalisa seberapa jauh perilaku sesuai dengan ideal diri. Perasaan tidak berharga, tidak berarti, dan rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan diri. Yang kedua ada komponen konsep diri. Konsep diri adalah semua pikiran, kepercayaan, dan keyakinan yang diketahui tentang dirinya yang mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, konsep diri ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, citra tubuh. Yang kedua, ideal diri. Yang ketiga, harga diri. Yang keempat, peran. Dan yang kelima, identitas diri. Yang ketiga ada rentang respon konsep diri. Nah, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama, aktualisasi diri adalah pernyataan diri positif tentang latar belakang pengalaman nyata yang sukses diterima. Nah, yang kedua ada konsep diri positif adalah mempunyai pengalaman yang positif dalam beraktualisasi diri. Yang ketiga ada harga diri rendah adalah transisi antara respon diri adaptif dengan konsep diri maladaptif. Nah, yang keempat ada keracunan identitas adalah kegagalan individu dalam kemalangan aspek psikososial dan kepribadian dewasa yang harmonis. Yang kelima ada depersonalisasi adalah perasaan yang tidak realistis terhadap diri sendiri yang berhubungan dengan kecemasan, kepanikan, serta tidak dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Yang keempat, etiologi. Penyebab terjadinya harga diri rendah adalah yang pertama, pada masa kecil sering disalahkan, jarang diberi pujian atas keberhasilannya. Yang kedua, saat individu mencapai masa remaja keberadaannya kurang dihargai, tidak diberi kesempatan dan tidak diterima. Yang ketiga, menjelang dewasa awal sering gagal di sekolah, pekerjaan, dan pergaulan. Yang kelima, harga diri rendah muncul saat lingkungan cenderung mengucilkan dan menuntut lebih dari kemampuannya. Yang kelima ada tanda dan gejala harga diri rendah. Tanda gejala harga diri rendah antara lain yaitu perasaan malu terhadap diri sendiri akibat penyakit dan akibat tindakan terhadap penyakit, rasa bersalah terhadap diri sendiri, merendahkan martabat, gangguan hubungan sosial seperti menarik diri, tidak ingin bertemu dengan orang lain, lebih suka sendiri, percaya diri kurang, sukar mengambil keputusan mencederai diri. Yang keenam ada proses terjadinya harga diri rendah. Harga diri rendah kronis terjadi merupakan proses kelanjutan dari harga diri rendah situasional yang tidak diselesaikan. Harga diri rendah kronis terjadi disebabkan banyak faktor. Awalnya individu berada pada suatu situasi yang penuh dengan stresor atau krisis. Individu berusaha menyelesaikan krisis tetapi tidak tuntas sehingga timbul pikiran bahwa diri tidak mampu atau merasa gagal menjalankan fungsi dan peran. Yang ketujuh adalah manifestasi klinis. Perilaku yang berhubungan dengan gangguan harga diri rendah didapatkan dari data subjektif dan objektif, yaitu yang pertama, mengkritik diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, merasa diri tidak mampu dan tidak layak. Yang ketiga, merasa bersalah. Yang keempat, mudah marah dan tersinggung. Yang kelima, perasaan negatif terhadap diri sendiri. Yang keenam, ketegangan peran. Yang ketujuh, pandangan hidup primis. Kedelapan, keluhan fisik. Kesembilan, pandangan hidup bertentangan. Yang kesepuluh, penolakan terhadap kemampuan pribadi destruktif terhadap diri sendiri. 11, menarik diri secara sosial dan menarik diri secara realistis. Yang kedelapan ada penata laksanaan, yaitu yang pertama ada psikofarmako, berbagai obat psikofarmako yang hanya diperbolehkan dengan resep dokter. Dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan generasi pertama, yaitu
tipikal, dan golongan kedua atipikal. Yang kedua adalah psikoterapi. Terapi kerja baik sekali untuk mendorong penderita bergaul lagi dengan orang lain, pasien lain, perawat, dan dokter. Maksudnya, supaya pasien tidak mengasingkan diri lagi, karena jika pasien menarik diri dapat membentuk kebiasaan yang kurang baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan harga diri rendah. Pertama, pekajian. Pekajian meliputi 2 tahap, yaitu tahap pertama, faktor predisposisi. Faktor predisposisi terbagi menjadi 3, yaitu faktor yang mempengaruhi harga diri rendah, termasuk penolakan orang tua dan harapan orang tua yang tidak realistis. Kedua, faktor yang mempengaruhi penampilan peran, yaitu peran yang sesuai dengan jenis kelamin, peran dalam pekerjaan, dan peran yang sesuai dengan kebudayaan. Ketiga, faktor yang mempengaruhi identitas diri, yaitu orang tua yang tidak percaya pada anak, tekanan teman sebaya, dan kultur sosial yang berubah. Kedua, faktor presipitasi. Faktor presipitasi dapat disebabkan oleh faktor dari dalam ataupun dari luar. Kedua, situasi transisi peran adalah bertambah atau berkurangnya orang penting dalam kehidupan individu melalui kelahiran atau kematian orang yang berarti. 3. Transisi peran sehat sakit, yaitu peran yang diakibatkan oleh keadaan sehat atau keadaan sakit. Keempat, ancaman fisik seperti pemakaian oksigen, kelelahan, ketidakseimbangan biokimia, gangguan penggunaan obat, alkohol, dan zat. 2. Perilaku. Perilaku yang berhubungan dengan harga diri rendah, yaitu perilaku dengan harga diri yang rendah, mengkritis diri sendiri atau orang lain, produktivasi menurun, destruktif pada orang lain, gangguan berhubungan, merasa diri lebih penting, merasa tidak layak, rasa bersalah, mudah marah, tersinggung, perasaan negatif terhadap diri sendiri, dan pandangan hidup yang pesimis.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rencana asuhan keperawatan dengan diagnosa harga diri rendah. Tujuan, klien dapat berinteraksi dengan orang lain, dan yang kedua, klien mampu membina hubungan dengan saling percaya. Perencanaan kriteria hasilnya yaitu klien dapat menerima kehadiran perawat setelah 3 kali pertemuan. Klien dapat mengungkapkan perasaan dan keberdayaan saat ini secara verbal, yaitu A. Klien mau menjawab salam, B. Ada kontak mata, C. Klien mau berjabat tangan, D. Klien mau berkenalan, E. Klien mau menjawab pertanyaan, F. Klien mau duduk berdampingan dengan perawat, dan yang terakhir, klien mampu mengungkapkan perasaannya. Dengan intervensi, 1. Bina hubungan saling percaya dengan A. Sapa klien dengan ramah baik verbal maupun non-verbal, B. Berkenalan diri dengan sopan, C. Tanyakan nama lengkap klien dan nama panggilan yang disukai klien, D. Jelaskan tujuan pertemuan, E. Buat kontrak interaksi yang jelas, jujur, dan tepat janji, F. Tunjukkan sikap empati dan menerima klien dengan apa adanya, dan yang terakhir, beri perhatian pada klien dan perhatian kebutuhan dasar klien. Dan yang kedua, SP2, yaitu dengan tujuan klien mampu menyebutkan penyebab penarik diri. Dengan kriteria hasil, klien dapat menyebutkan minimal dari 1 penyebab penarik diri, yaitu A. Diri sendiri, B. Orang lain, C. Lingkungan. Dengan intervensi, yaitu tanyakan pada klien tentang A. Orang yang tinggal serumah dengan klien, B. Orang yang pernah dekat dengan klien, C. Apa yang membuat klien dapat dekat dengan orang lain, D. Orang yang tidak dekat dengan klien di rumah, E. Apa yang membuat klien tidak dekat dengan orang tersebut, dan yang terakhir, F. Upaya yang sudah dilakukan agar dapat dekat dengan orang lain. Dan yang ketiga, SP3, yaitu klien mampu menyebutkan keuntungan dan kerugian berhubungan dengan orang lain. Dengan kriteria hasil, klien dapat menyebutkan keuntungan dan kerugian berhubungan sosial setelah 3 kali 24 jam. Interaksi misalnya A. Banyak teman, B. Tidak kesepian, C. Bisa berdiskusi, dan yang terakhir saling menolong. Dengan intervensi, kaji pengetahuan klien tentang manfaat dan keuntungan bergaul dengan orang lain, dan beri kesempatan pada klien untuk mengungkapkan perasaannya dengan keuntungan berhubungan dengan orang lain. Diskusikan bersama klien tentang manfaat berhubungan dengan orang lain, beri rekumen positif terhadap kemampuan mengungkapkan perasaan tentang keuntungan berhubungan dengan orang lain, kaji pengetahuan klien tentang kerugian bila tidak berhubungan dengan orang lain, beri kesempatan klien untuk mengungkapkan perasaannya tentang kerugian bila tidak berhubungan dengan orang lain, diskusikan bersama klien tentang kerugian tidak berhubungan dengan orang lain, beri rekumen positif terhadap kemampuan mengungkapkan perasaan tentang kerugian tidak berhubungan dengan orang lain. Dan yang keempat yaitu SP4, klien dapat melaksanakan berhubungan sosial secara bertahap. Dengan kriteria hasil, klien dapat melaksanakan berhubungan sosial secara bertahap setelah 3 kali 24 jam interaksi dengan A. Klien perawat, B. Klien perawat lain, C. Klien perawat lain, dan yang terakhir, klien keluarga atau kelompok atau masyarakat. Dengan intervensi, observasi perilaku klien saat berhubungan dengan orang lain, beri motivasi dengan bantu klien untuk berkenalan atau berkomunikasi dengan orang melalui klien perawat lain, klien klien lain, klien keluarga atau masyarakat. Dan selanjutnya, beri rekumen terhadap keberhasilan yang telah dicapai. Dan selanjutnya, bantu klien mengevaluasi manfaat berhubungan dengan orang lain, motivasi dan libatkan klien untuk mengikuti kegiatan TAK sosialisasi. Diskusikan jadwal kegiatan harian yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan klien bersosialisasi. Beri motivasi klien untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Dan yang terakhir, beri rekumen
terhadap kemampuan klien, memperluas pergaulan melalui aktivitas yang dilaksanakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan evaluasi. Yang pertama, pada tanggal 6 Mei 2019 dengan diagnosa keperawatan gangguan konsep diri harga diri rendah. Tindakan keperawatan yang dilakukan yang pertama, bina hubungan saling percaya dengan menggunakan prinsip komunikasi terapeutik, yaitu dengan sapa klien dengan ramah baik, verbal maupun non-verbal. Perkenalkan diri dengan sopan, tanyakan nama lengkap dan nama panggilan yang disukai dan menerima klien. Jelaskan tujuan pertemuan, jujur dan menepati janji. Tunjukkan sikap empati dan menerima klien apa adanya. Beri perhatian dan perhatikan kebutuhan dasar klien. Evaluasi subjektif, yaitu klien mengatakan namanya Khairuddin, biasa dipanggil Udin. Objektif: A. Tidak ada kontak mata saat diajak bicara. B. Ekspresi wajah datar. C. Selalu menyendiri. D. Susah diajak bicara. E. Menghindari saat diajak bicara. A. Assessment, yaitu gangguan konsep diri belum teratasi. Klien belum bisa melakukan bina hubungan saling percaya. P. Planning, lanjutkan SP1. Selanjutnya yang kedua, pada tanggal 7 Mei 2019, gangguan konsep dengan diagnosa gangguan konsep diri harga diri rendah. Yang pertama, bina hubungan saling percaya dengan menggunakan prinsip komunikasi terapeutik, dengan menyapa klien ramah, baik verbal maupun non-verbal. Perkenalkan diri dengan sopan, tanyakan nama lengkap dan nama panggilan yang disukai dan menerima klien. Jelaskan tujuan pertemuan, jujur dan menepati janji. Tunjukkan sikap empati dan menerima klien apa adanya. Beri perhatian dan perhatikan kebutuhan dasar klien. Evaluasi subjektif, yaitu klien mengatakan tidak mau diganggu. Objektif, yaitu tidak ada kontak mata saat diajak bicara. Ekspresi wajah datar, selalu menyendiri, susah diajak bicara, menghindari saat diajak bicara. Asesmennya itu gangguan konsep diri harga diri rendah. Planningnya yaitu dilanjutkan dengan SP1. Yang ketiga, pada tanggal 8 Mei 2019 dengan gangguan konsep diri harga diri rendah. Yang pertama, bina hubungan saling percaya dengan menggunakan prinsip komunikasi terapeutik. A. Sapa klien dengan ramah baik verbal maupun non-verbal. Perkenalkan diri dengan sopan, tanyakan nama lengkap dan nama panggilan yang disukai dan menerima klien. Jelaskan tujuan pertemuan, jujur dan menepati janji. Tunjukkan sikap empati dan menerima klien apa adanya. Beri perhatian khusus dan perhatikan kebutuhan dasar klien. Evaluasinya yaitu subjektif, klien mengatakan tidak mau diganggu. Objektifnya yaitu tidak ada kontak mata saat diajak bicara. Ekspresi wajah datar, selalu menyendiri, susah diajak bicara dan menghindari saat diajak bicara. Asesmennya yaitu gangguan konsep diri harga diri rendah. Planningnya lanjutkan SP1. Pada tanggal 9 Mei 2019, gangguan konsep diri harga diri rendah. Yang pertama, bina hubungan saling percaya dengan menggunakan komunikasi terapeutik. Yang yaitu sapa klien dengan ramah, baik verbal maupun non-verbal. Perkenalkan diri dengan sopan, tanyakan nama lengkap dan nama panggilan yang disukai klien. Jelaskan tujuan pertemuan, jujur dan menepati janji. Tunjukkan sikap empati dan menerima klien apa adanya. Beri perhatian dan perhatikan kebutuhan dasar klien. Evaluasinya yaitu subjektifnya tidak ada. Objektif, tidak ada kontak mata saat diajak bicara. Ekspresi wajah datar, selalu menyendiri, susah diajak bicara, menghindari saat diajak bicara. Asesmen gangguan konsep diri harga diri rendah. Planningnya lanjutkan SP1. Yang kelima, pada tanggal 10 Mei 2019, gangguan konsep diri harga diri rendah. Bina hubungan saling percaya dengan menggunakan prinsip komunikasi terapeutik, yaitu sapa klien dengan ramah baik verbal maupun non-verbal. Perkenalkan diri dengan sopan, tanyakan nama lengkap dan nama panggilan yang disukai dan menerima klien. Jelaskan tujuan pertemuan, jujur dan menepati janji. Tunjukkan sikap empati dan menerima klien apa adanya. Beri perhatian dan perhatikan kebutuhan klien.
evaluasinya itu subjektif, klien mengatakan ingin pulang. Objektifnya tidak ada kontak mata saat diajak bicara, ekspresi wajah datar, selalu menyendiri, susah diajak bicara, menghindari saat diajak bicara. Asesmennya itu gangguan konsep diri, harga diri rendah. Planningnya lanjutkan SP1. Dan yang keenam itu pada tanggal 11 Mei 2019, gangguan konsep diri, harga diri rendah. Ya, yang pertama, bina hubungan saling percaya dengan menggunakan prinsip komunikasi terapeutik, sapa klien dengan ramah baik verbal maupun non-verbal. Perkenalkan diri dengan sopan, tanyakan nama lengkap dan nama panggilan yang disukai dan menerima klien. Selanjutnya jelaskan tujuan pertemuan, jujur dan menepati janji, tunjukkan sikap empati dan menerima klien apa adanya. Beri perhatian dan perhatikan kebutuhan dasar klien. Evaluasinya yaitu subjektif, klien mengatakan ingin pulang. Objektifnya tidak ada kontak mata saat diajak bicara, ekspresi wajah datar, selalu menyendiri, susah diajak bicara, dan menghindari saat diajak bicara. Asesmennya itu gangguan konsep diri, harga diri rendah. Planningnya lanjutkan SP1. Sudah. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.